Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian lingkaran. Jadi lingkaran di sini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Setelah mengetahui pengertian dari lingkaran, kita akan membahas lagi mengenai unsur-unsur lingkaran. Jadi pada unsur-unsur lingkaran ini terdapat beberapa, yang diantaranya itu yang pertama titik pusat atau kita lambangkan dengan P, di mana titik pusat ini adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua itu jari-jari atau kita lambangkan dengan R kecil. Jadi dari jari-jari itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga diameter dengan dilambangkan dengan D kecil, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang kelima, tali busur atau garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam, juring lingkaran atau daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang ketujuh itu tembereng atau tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Dalam menghitung keliling lingkaran tidaklah sulit. Kita dapat menggunakan dua cara untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu jika diketahui jari-jari atau jika diketahui diameter. Nah, oleh karena itu, untuk rumus dari keliling lingkaran itu adalah bisa dilihat pada kolom yang berwarna kuning, itu K sama dengan 2 dikali V dikali R jika diketahui jari-jari lingkaran, dan yang rumus yang di bawah itu K sama dengan V dikali D jika kita ketahui diameter pada lingkaran. Keterangan untuk K itu keliling lingkaran V bernilai 22/7 atau 3,14. R itu jari-jari lingkaran, D itu sama dengan diameter lingkaran. Dan ada yang lain, apabila yang dicari adalah jari-jari lingkaran dengan diketahui keliling lingkarannya, maka berlaku rumus lingkaran berikut. R sama dengan K/2V. Untuk lebih memahami pada keliling lingkaran, bisa kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama itu sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm, keliling dari lingkaran tersebut adalah, jadi kita jawab, kita ketahui pada soal itu R-nya jari-jari lingkarannya sama dengan 10 cm. Langsung kita masukkan rumus. Jadi kita ketahui bahwa lingkaran itu memiliki jari-jari 10 cm. Kita menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali V dikali R. Kita masukkan K sama dengan 2 dikali V-nya 3,14 dikali 10. K sama dengan 62,8 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Pak Budi memiliki sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu. Jika Pak Budi memberikan jarak antara kayu sejauh 0,5 meter, maka berapa papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk memagari kolam? Langsung ke pembahasan. Di soal kita ketahui bahwa itu diameternya 7. Jadi D sama dengan 7 meter. Karena di soal kita ketahui diameter, maka kita menggunakan rumus K sama dengan V dikali D. Kita masukkan K sama dengan 22/7 dikali 7.
sama dengan 22 meter. Karena Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu yang berjarak 1/2 meter, maka kita masukkan 22/1/2 sama dengan 22 dikali 2 sehingga menghasilkan 44 kayu. Selanjutnya kita membahas luas lingkaran. Luas lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan jari-jari lingkaran. Jika yang diketahui diameternya, maka ubah diameter menjadi jari-jari. Caranya, bagi diameter dengan 2. Pada layar itu sudah ada rumus L sama dengan V dikali R kuadrat. Keterangan untuk K itu sama dengan keliling lingkaran, V itu bernilai 22/7 atau 3,14 dan R itu jari-jari lingkaran. Dan apabila yang dicari adalah jari-jari lingkaran dengan diketahui luas lingkarannya, maka berlaku rumus lingkaran berikut. R sama dengan akar L per V. Baiklah, untuk lebih memahami, teman-teman boleh memperhatikan contoh soal berikut. Sebuah taman dengan diameter 14 meter akan ditanami beberapa jenis bunga. Jika setiap 11 meter persegi akan ditanami satu jenis bunga saja, maka ada berapa jenis bunga yang akan ditanam di taman? Pembahasan kita ketahui pada soal itu adalah 14 meter. Jadi kita ketahui diameternya itu 14 meter. Maka R sama dengan 14 banding 2 sama dengan 7 meter. Langsung kita masukkan ke rumus. Karena diketahui diameter, maka gunakan rumus L sama dengan V dikali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 22 dikali 7 sama dengan 154 meter persegi. Karena setiap 11 meter persegi akan ditanam satu jenis bunga, maka banyaknya jenis bunga yang ditanam sama dengan 154 dibanding 11 sama dengan 14 jenis bunga. Jadi terdapat 14 jenis bunga yang berbeda yang akan ditanam di taman. Bisa teman-teman pahami. Selanjutnya itu luas juring, di mana juring lingkaran adalah bagian daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busring diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran memuat sebuah sudut pusat yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk antara dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat. Besar sudut ini dapat diukur menggunakan busur derajat. Dalam satu putaran penuh, terdapat sudut pusat 360 derajat dengan perbandingan besar sudut pusat pada juring lingkaran dan sudut satu putaran penuh dapat ditentukan luasnya. Luas juring lingkaran dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Luas juring lingkaran sama dengan alfa per 360 derajat dikali V R kuadrat atau alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Berikut keterangannya. Alfa itu sudut juring lingkaran dan V bisa bernilai 3,14 atau 22/7 dan jari-jari lingkaran atau R. Langsung ke contoh soal. Di sini kita ketahui lingkaran yang berjari-jari 42 cm membentuk juring yang bersudut 90 derajat. Ditanya itu luas juring lingkaran. Jawab. Kita ketahui luas juring lingkaran itu rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali V R kuadrat. Langsung saja kita masukkan. Untuk kita ketahui alfa yang tadi 90 derajat, kita masukkan 90 derajat per 360 derajat dikali V. V-nya itu 22/7 dikali 42 dikali 42, karena di soal itu jari-jarinya 42. Karena R kuadrat jadi 42 dikali 42
sama dengan 1/4 dikali 22 dikali 6 dikali 42, sehingga menghasilkan 1386 cm². Jadi luas juring lingkaran tersebut adalah 1386 cm². Yang berikutnya itu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum kita mengetahui apa hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kita ketahui dulu apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling. Bisa dilihat pada gambar, itu sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Maka sudut AOB dan sudut COD adalah sudut pusat lingkaran, dan sudut AOB menghadap AB, sedangkan sudut COD menghadap CD. Yang selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Sudut PAB dan sudut ABQ merupakan sudut dengan titik sudut tepat berada di lingkaran. Sudut seperti inilah yang dinamakan dengan sudut keliling. Sudut PAB menghadap PB dan sudut ABQ menghadap AC. Jadi tadi sudah kita ketahui apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling. Selanjutnya kita akan membahas apakah ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran. Jawabannya adalah ya, tetapi dengan syarat sudut pusat dan sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama. Untuk mengetahui hubungan tersebut, coba perhatikan uraian berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut RVQ adalah sudut keliling dan sudut ROQ adalah sudut pusat dengan menghadap busur yang sama, yaitu RQ, OQ, OP, dan OR adalah jari-jari lingkaran. OQ sama dengan OP sama dengan OR, sehingga segitiga OPR dan segitiga OPQ merupakan segitiga sama kaki, maka sudut PRO sama dengan sudut RVO dan sudut PQO sama dengan sudut QPO. Selanjutnya itu di bawahnya sudut ROS adalah sudut luas dari segitiga OPR, maka sudut ROS sama dengan sudut PRO ditambah sudut RPO dan sudut QOS adalah sudut luar. Segitiga OPQ maka sudut QOS sama dengan sudut PQO ditambah QPO, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Sudut ROQ sama dengan sudut ROS ditambah sudut QOS sama dengan dalam kurung sudut PRO ditambah sudut RPO ditambah dalam kurung sudut PQO ditambah sudut QPO sama dengan 2 sudut RPO ditambah 2 sudut QRO sama dengan 2 dalam kurung sudut RPO ditambah sudut QPO sama dengan 2 sudut RPQ. Maka dapat disimpulkan bahwa jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Coba perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping, jika sudut BOC sama dengan 60 derajat, hitunglah besar sudut BAC. Penyelesaian. Untuk sudut BAC dan sudut BOC menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Maka sudut BAC sama dengan 1/2 kali BOC sama dengan 1/2 dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut BAC itu adalah 30 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, berdasarkan gambar di samping, jika sudut AOC itu 72 derajat, hitunglah besar sudut ABC. Langsung saja ke penyelesaian. Perhatikan gambar tersebut. Jika sudut ABC adalah sudut keliling yang menghadap busur AC yang besar,
maka kita harus menghitung sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC sama dengan 360 derajat dikurangi sudut AOC sama dengan 360 derajat. Karena sudut AOC itu 72, jadi kita masukkan 72 derajat. Jadi hasilnya itu sama dengan 288 derajat. Sudut ABC dan sudut refleks AOC menghadap busur AC yang besar. Maka sudut ABC sama dengan 1/2 dikali sudut refleks AOC. Selanjutnya 1/2 dikali 288 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi besar sudut ABC itu adalah 144 derajat. Selanjutnya ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Pengertian garis singgung persekutuan dalam lingkaran besar A panjang jari-jari R dan lingkaran kecil itu B panjang jari-jarinya R. Garis AP dan garis BQ tegak lurus terhadap garis PQ. Bisa dilihat pada gambar. Sehingga garis PQ menyinggung kedua lingkaran, jari-jari selalu tegak lurus garis singgung di titik singgung. Dengan demikian, garis PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran A dan lingkaran B. Jarak antara pusat lingkaran besar A dengan pusat lingkaran kecil B adalah AB sama dengan D. Panjang garis PT sama dengan panjang garis BQ dan garis PT sejajar garis BQ, sehingga PT sama dengan BQ sama dengan R. Garis PQ sejajar dan sama panjang dengan garis BT, sehingga PQ sama dengan BT sama dengan M. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Segitiga ABT merupakan segitiga siku-siku dan siku-siku di T, sehingga berlaku rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah BT kuadrat AB kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah BT kuadrat. BT kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AT kuadrat BT kuadrat sama dengan AB kuadrat min AT kuadrat. Karena panjang garis BT sama dengan panjang garis PQ, maka PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AT kuadrat PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Selanjutnya AT sama dengan AP ditambah PT sama dengan R ditambah RAB sama dengan D PQ sama dengan MAT sama dengan AP ditambah T sama dengan R ditambah RAB sama dengan D PQ sama dengan M, sehingga M kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung R ditambah R kuadrat M kuadrat sama dengan D kuadrat min dikurang R tambah R kuadrat, atau M sama dengan D akar D kuadrat dikurang dalam kurung R tambah R kuadrat M sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung R ditambah R kuadrat. Untuk penjelasannya itu M sama dengan PQ adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. D sama dengan AB adalah jarak pusat lingkaran besar dengan pusat lingkaran kecil. R adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. R itu lebih besar dari R. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kita ketahui pada layar itu terdapat gambar dua buah lingkaran. Jadi lingkaran besar A dengan panjang jari-jari R dan lingkaran kecil itu dinamakan dengan B dengan panjang jari-jari R dengan lambang R kecil. Garis PQ merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B dengan panjang PQ sama dengan M, sehingga garis AP dan garis BQ tegak lurus terhadap garis PQ, atau garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik singgung. Garis AB adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran A dengan titik pusat lingkaran B, sehingga AB sama dengan D merupakan jarak pusat kedua lingkaran. Garis
QT sejajar dan sama panjang dengan garis AB, sehingga AB sama dengan QT sama dengan D. Garis BQ sejajar dan sama panjang dengan garis AT, sehingga garis AT sama dengan BQ atau sama dengan R, sehingga PT sama dengan R dikurang R. Rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Segitiga PT merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di titik P, dan QT merupakan sisi miring sehingga berlaku rumus Pythagoras. QT kuadrat sama dengan VQ kuadrat ditambah PT kuadrat QT kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PT kuadrat. Karena QT sama dengan AB sama dengan D, jadi PQ sama dengan M dan PT sama dengan R kurang R. Maka berlaku rumus AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dalam kurung R kurang R kuadrat AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dalam kurung R kurang R kuadrat. Soalnya PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang dalam kurung R dikurang R kuadrat, PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang dalam kurung R kurang R kuadrat. M kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung R kurang R kuadrat, M kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R kurang R kuadrat. M sama dengan akar D kuadrat dikurang dalam kurung R kurang R kuadrat. M sama dengan D kuadrat dikurang R kurang R kuadrat. Dimana pada keterangan itu M sama dengan PQ adalah panjang garis singgung persekutuan luar, D sama dengan AB adalah jarak titik pusat kedua lingkaran, R besar itu adalah panjang jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah panjang jari-jari lingkaran kecil atau R besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.